Aryo Setiawan. Dunia Manji. Kok kamu manggilnya Dunia Manji? Karena aku salah satu apa ya dibilang followers, bukan salah satu penikmat apapun yang Manji sajikan di YouTube, di Instagram, di TikTok. Aku dari dulu ngikutin banget. Serius. Bener. Makanya hari ini tuh salah satu goal list aku udah aku centreng. Salah satunya bisa berkunjung di tempat Manji. Bisa bener. aja, Bener bisa ini aja. bener bukan Sharing ya. Iya bener. Karena nih buat teman-teman yang belum tahu, jadi Aryo ini adalah vokalis barunya Lila. Iya. Setelah Naga. Tapi sialnya bener. Sialnya baru dikenalin ke publik, baru akan go publik, sudah harus ditahan sama pandemi. Jadi nggak bisa manggung kemana-mana. Baru manggung tiga kali ya? Iya bener. Tuh kan? Baru manggung tiga kali. Aku ngikutin soalnya. Oh iya. Ya gitu, jadi baru manggung 3 kali. Lila udah harusnya udah dapat beberapa jadwal sampai akhir tahun. Iya. Dan juga harusnya perkenalan aku tuh timelinenya udah disusun banget nih. Iya, akan seperti apa? Iya, ke radio lah, bener, ke media-media lah, jalan gitu ya. Udahlah, cuma bisa menghela nafas panjang aja sekarang Manji lah. Tapi kan hidup harus terus berjalan Iya, dong. life must go on. Iya dong. Benar. Dan the showbiz juga harusnya. Benar. Nah, masalahnya jadi kesulitan apaan aja yang dihadapin? Terutama buat Aryo deh. Nanti kalau Lilanya saya akan ngajakin ngobrol teman-teman Lila di Gunung Puntang. Wow. Sekaligus nanti live ya. Tapi itu vokalisnya diajak juga apa personilnya doang nih? Iya sama vokalisnya lah. Sama vokalisnya. Tapi sekarang gue pengen kenal lo lebih dalam gitu. Jadi apa kesulitan lo di menggantikan posisi Naga atau menjadi vokalis barunya Lila di masa pandemi? Sebenarnya dari semua, bisa dibilang semua yang pernah ganti-ganti vokalis itu permasalahannya selalu sama. Kita akan terbebankan bagaimana caranya kita bisa setidaknya sama nih di posisi vokalis sebelumnya. Yeah. Bagaimana caranya itu goals paling bisa digapai lah tuh. Bagaimana caranya kita bisa merebut hati yang memang udah suka sama Lila. Sama Lilaku panggilannya. Lilaku ya. Iya, Lilaku. Bagaimana caranya supaya sosok yang baru ini tidak akan terasa terlalu asing untuk mereka. Ya. Itu goals utama dan beban pertama saya waktu pertama kali di kontak sama Lila. Pikiran pertama saya adalah itu. Waktu pertama kali ditanyain mau nggak gabung Lila. Gimana nih caranya supaya lepas dari Naga? Pikiran pertamanya adalah wow. Nada ikonik soalnya juga kan? Iya, pertama kali pikiran saya tuh wow gantiin Naga. Aryo gantiin Naga. Itu masih sempat berpikir keras banget karena sempat melihat juga Manji beberapa teman-teman yang menggantikan vokalis itu pasti kebanyakan tuh berat ya. Tapi menurut aku sih ini kesempatan yang mungkin akan datang 1000 tahun sekali. Jadi padahal umur kita paling baru berapa puluh tahun dong ya. Bener, jadi aku akan mempertaruhkan segalanya. Aku ambil kesempatan ini. Oke. Jadi selain itu kesulitannya apa lagi nih di masa pandemi? Kesulitannya karena harusnya aku dikenalin akan membaur nih sama teman-teman Lilaku dan penikmat musik Lila yang akan merasakan new taste dari musiknya Lila. Yang harusnya aku bisa bergaul bareng sama mereka, bagaimana cara aku bisa merebut hati mereka istilahnya gitu ya. Jadi akhirnya aku terhalang oleh itu semua. Aku jadi nggak bisa mendekati mereka secara personal. Ya sekarang cumanya bisa virtual doang dan ya kurang banget. Karena waktu dari perkenalan sampai pandemi itu 1 bulan doang. Kebetulan perkenalannya Februari kita sempat meet and greet sama Lilaku yang ada se-Jabodetabek. Sempat itu sekali, terus ada manggung keluar kota, pandemi udah, kita langsung buyar semua. Waduh, kenapa pas momennya sekarang? Itu jadi transisi yang susah banget akhirnya. Gitu ya? Iya. Tadinya malah rencananya itu ada kayak konser farewell gitu. Jadi sama kayak Naga juga. Iya, kayak ada serah terima gitu. Jadi biar lebih dekat. Dan maksudnya juga supaya menunjukkan bahwa baik-baik aja hubungannya gitu kan. Benar, itu maksudnya. Jadi akhirnya semuanya blur, semuanya ambiar, semuanya jadi asumsi orang masing-masing nih akhirnya. Apakah Lila sama vokalis yang baru ada sesuatu, apakah yang baru gimana, akhirnya jadi kebentuk asumsinya gitu Manji. Banyak banget sih sebenarnya kalau diceritain, takutnya meneteskan air mata. Apa sih tampangnya keras begini? Kau dari mana sih? Aku
Kalimantan. Kalimantan ya? Kalimantan Barat. Kalimantan Pontianak. Barat tuh. Oh, Pontianak. Pontianak. Cuman aku kebetulan dari kabupatennya lagi tuh Manji. Apa kabupaten apa? Sekadau namanya. Oh, Sekadau. Sekadau 7 sampai 6 jam lah kalau dari Pontianak. Lumayan ya? Lumayan banget. Tapi kamu tuh maksudnya sama musik tuh emang udah deket ya? Di sana di Sekadau tuh, di Sekadau tuh udah sering manggung-manggung dan lain-lain. Di Sekadau dulu awal manggung banget itu justru karena ikut vokal grup. Kayak acara perpisahan gitu Manji pernah gak waktu SMA gitu ya? Iya. Tapi lucunya waktu vokal grup itu aku dikeluarin Karena bikin fals. Dan aku lupa itu siapa gurunya. Kalau hari ini aku ingat, aku akan berterima kasih banget sama dia. Karena dari itu momen momen titik balik mungkin ya. Jadi aku merasa wah segitu jeleknya ya aku ya. akhirnya jadi belajar. Iya, jadinya akhirnya mencari dan belajar. Dari situ sering ikut festival-festival, ngeband, kuliah ke Pontianak. Akhirnya nemu tuh jalan-jalan. Terus ikut ajang-ajang pencarian bakat. X Factor, The Voice. Ya, dulu kan? pernah idol waktu SMA. Oh gitu, pernah ikutan juga? Semuanya diikutin. Sama kayak gue juga kayak gitu. Tapi dulu emang udah suka Lila atau pernah dengerin Lila juga? Bukan cuma pendengar, aku lilaku banget. Oh, Lilaku Lilaku juga. banget. Aku dari SMP. Mohon maaf nih teman-teman Lila, kalau kalian merasa tua. Aku dari SMP udah suka banget sama karya Lila. Dari pertama banget keluar, karena kan dulu aku juga sering nonton FTV. Iya. Dimana lagu-lagu Lila tuh emang sering banget diputerin di FTV. Iya. Dari situ aku, wah ini band apa nih, enak banget. Terus dulu juga punya acara di TV tuh MTV Ampu. Iya. Nah, dulu acara-acara musik di TV tuh keren-keren banget. Jadi bisa kenal Sekarang sama. udah gak keren? Bukan gak keren, gak seperti dulu. Ya gak ada emang acara musik di TV sekarang. Apaan coba acara musik di TV sekarang? Oh, Gak ada dong. Yang bener-bener acara Iya, iya. musik Nggak ada. Gak kayak dulu kan? Nggak kayak dulu. Ya tapi memang industri berubah. Di YouTube bisa. Iya nggak? benar-benar. Gak usah ngeluh. Yang penting udah ada tempat lain kan. Benar, gak usah ngeluh. Nah, ngomong balik ke yang tadi, katanya lo kan Lilaku nih. Suka lagu Lila, paling suka yang mana? Paling suka tentu saja di album pertama. Itu ada Takkan Ada. Takkan ada ya? Takkan Ada aku suka Itu kan banget. yang pertama kan? Pertama banget. Single pertamanya banget. Single pertama, bahkan di single itu Lila belum terlalu meledak. Lila meledak itu kalau gak salah aku ya, itu di lagu Mantan Kekasih. Iya, mantan meledak kekasih banget. dia mantan Iya, mantan kekasihku itu kan ya. Nah tapi di lagu Takkan Ada aku udah suka banget sama mereka. Bagian mana yang paling lo suka? Dimainin nih. Silakan. Aku mohon kepadamu, kembalilah kepadaku, karena takkan pernah ada yang mampu menggantikanmu. Bagian situ ya? Itu single pertamanya Lila. Single pertamanya Lila. Habis itu Lila jalan-jalan ketemu sering juga tuh sama gue tuh jalan tuh ketemu Oh iya? tuh. Iyalah Oh, di dulu? panggung-panggung Drive ya panggung dulu? on air kebanyakan ya. Alright. Tapi itu masih sama Drive dulu Manji ya? Mulai dari Drive terus juga sendiri juga ketemu juga gitu. Well, terus apalagi Menyenangkan lagu Lila yang lo suka selain Kalau lagu yang suka banget tuh sebenarnya mewakili, walaupun mukanya tadi Manji bilang gak keras ya, cuman hatinya tetap melo. Melo ya? Melo. Salah satu yang terbaik menurut aku di Lila ya, itu lagunya. Haruskah kita berakhir cukup sampai di sini, meski hati berkata tak mampu. Tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini. Mungkin ini jalan kita. Dan lagi. Nanti nyanyiin fullnya di sana aja. Oke, di Puntang ya. Di Puntang Oke, siap. bareng sama Dennis, Fare semuanya. Dharma Divin. Seru banget, seru. Iya kan? Aku ikutin banget soalnya postingan-postingan Manji. Seru banget nih Ah, kayak gitu di ya? hutan-hutan nih, iya. Ya kita bikin video di hutan. Alam ya, back to Alam. nature ya. Iya, jadi dan ketika rame-rame juga lebih asik lah. Bener. Karena riuh kota sudah lumayan menyumpekkan pikiran Manji ya. Banyak drama. Banyak drama. Banyak drama. Terus ide apa atau konsep apa dari lo yang mau lo lakukan supaya orang bisa melepaskan diri dari naga? Ya dong, Bener, ya dong. bener. Maksudnya gini, gue tuh selalu suka nanya, lo punya ide apa emangnya? Kenapa orang harus bilang, ini oke nih vokalis barunya Lila nih ngeganti naga gitu?
pasti ada konsep atau ide dong. Ya. Kalau secara konsep sebenarnya sih gak konsep yang terlalu akan merubah Lila banget. Jadi aku udah ngobrol nih sama Fare. Ya, Karena ya Fare lebih ke konsep ya, semuanya ya. Hampir semuanya Pak Fare yang mengkonsep. Iya. Jadi aku ngobrol sama Fare bagaimana caranya aku bisa ngeblend jadi Lila. Cuma tetap ini Aryo, bukan Aryo yang mencoba untuk kenaga-nagaan. Iya. Aku sempat ngobrol gitu. Jadi Fare juga ngasih konsep. Kita akan tetap membawakan garis merah, benang merahnya Lila tetap akan dibawa, tapi tetap dengan cara bernyanyimu. Okay. Which is itu artinya kita akan coba musiknya tetap Lila, cuman secara nyanyian kita akan nonjolin kamu sebagai vokalis. Dimana selain itu kita juga mau orang-orang tahu nih vokalisnya baru loh. Iya. Jadi mungkin ke depannya musik Lila akan didominasi sama vokal. Sepertinya sih ya. Gitu. Konsep sejauh ini tuh mungkin Fare, Dharma, terusnya Dennis gitu. Divin semuanya berdiri gitu, akhirnya jadi akapelaan gitu. Iya, cuap-cuap. Iya kan lebih vokal tuh. Iya. Iya, cuma lo tahu dong pasti kelebihan sama kekurangan lo sendiri. Banget. Iya dong, tahu dong. Apa kelebihan lo dibanding Naga? Wah, kelebihan nih. Nah, iya dong, harus tahu dong. Kita tuh harus mengukur kompetitor. Ya, bagaimanapun Naga sebagai vokalis Lila sebelumnya itu adalah kompetitor untuk image-nya Aryo nih nanti nih. Benar. Apa tadi? Apa kelebihanmu? Nervous menurutmu? Nervous nih jawab kalau bandingin gini nih. Enggak lah, ini bukan ngebandingin lah. Ya mudahan bukan bandingan ya. Bukan. Kalau kelebihan mungkin warna mungkin ya. Warna beda. Timbre vokal ya. Timbre vokal mungkin beda. Nah, itu makanya nanti mungkin lagu-lagu Lila bisa lepas nih dari bayang-bayang Bang Naga. Karena vokal aku akan dieksplor banget sama si konseptor tadi, Pak Fare. Sama Fare ya. Iya. Dan juga mungkin kalau secara kelebihan sih mungkin ya secara apa sih namanya ya? Lebih muda lah. Gak pernah ngobrol gitu. Iya benar dong. Iya. Kalau secara umur benar muda. Iya lebih muda dong, lebih segar lah. Sekarang apa menurut lo yang kayaknya nggak bisa lo gantiin dari Naga? Kalau nggak akan pernah selamanya tergantikan. Iya. Atau aduh susah nih dikejar nih. Nggak bisa. Pertama itu karena beliau adalah salah satu founder mungkin ya. Mereka tim Lila inti nih. Iya. Karena kan Lila sempat ganti drummer dan ganti vokalis nih sekarang. Iya. Nah jadi menurut aku hal itu, image itu nggak akan pernah tergantikan. Vokalis lama yang membesarkan nama Lila, yang membawa Lila sampai ke titik yang sekarang, itu menurut aku nggak akan pernah tergantikan sama penikmat musik Lila. Even itu aku bisa suka dan sayang sama Lila itu karena satu Naga. tim ini. Salah satunya Naga. Aku bisa senang banget karya mereka karena Naga, bukan secara skill satu-satu ya, secara keutuhan mereka. Ini adalah salah satu yang mempengaruhi karir bermusik aku, Bang. Iya. Salah satunya itu. Itu mungkin menurut aku suatu image dan karisma yang nggak akan pernah tergantikan dari mereka. Oke. Jadi sebelumnya kan lo kan cover ya? Banget ya. Kenapa sekarang nggak cover lagi? Sekarang nggak cover lagi itu pertama karena mungkin sekarang udah sama Lila nih. Jadi mungkin untuk kedepannya daripada aku mengcover karya orang lain, lebih baik aku concern sama karya yang sudah Lila bikin. Karena kebetulan lagu Lila tuh ada 50-an, karena mereka udah punya 5 album kan. Iya. Jadi mungkin project kita ke depan akan meremake atau merecycle semua lagu Lila dengan aku dengan sebagai vokal vokalnya. baru ya, dengan vokal baru. Iyalah 50 lagu lumayan loh itu. Benar banget. Itu aja Iya, di bener. Instagram, ya kan? Selain sekarang rulesnya lumayan sulit ya untuk musisi-musisi cover. Kenapa rulesnya sulit? Nggak tahu ya menurut pandangan awam ya. Iya. Sekarang udah banyak banget aturan yang bisa mengekang musisi-musisi cover untuk leluasa berkarya. Mungkin effort dari musisi cover yang ingin all out tadinya tuh karena melihat ada peluang lah di YouTube. Sekarang peluang itu sudah semakin tipis. Kan tinggal minta izin. Nah kalau birokrasi seperti itu aku kurang paham banget sih. Ya nggak usah dimonetize lah. Sesimpel itu sebenarnya. Iya tapi
kadang-kadang tuh Manji orang-orang yang effortnya banget bikin sampai kayak video klip, sampai bikin di tempat-tempat, sampai sewa videografer, editor yang luar biasa profesional, itu karena melihat ada peluang uang di situ. Ya izin. Tapi bukannya izinnya akan Apa? ribet dan Enggak. pembagiannya susah ya? Aku nggak tahu isi dalamnya banget ya. Aku ya lihat dari kacamata ini aja. Karena belum tahu, Benar. jadi ngerasanya ribet gitu. Padahal Benar. enggak, ya izin Padahal aja. enggak ya? Iya. Makanya sebenarnya simpel aja sih, nggak usah dimonetize pertama. Kalau misalnya mau memonetize, artinya kan ada hak ekonomi. Itu dia. Ya izin aja gitu. Sesimpel itu doang. Atau kalau misalnya enggak, ya cover aja di Instagram. Tapi tuh tadi seperti yang aku bilang, teman-teman musisi cover melihat ini adalah Ada peluang. peluang uang. Ya kan kalau misalnya meminta izin untuk monetize, itu juga kan dapat uangnya juga nantinya. Pembagiannya apakah Ya masa lu mau ambil 100%? Iya, makanya dulu sebelum ada ini mereka ngelihatnya itu. Ya. Mereka ngelihat gue bisa dapat semua nih. Ya nggak bisa dong. Iya, Makanya itu salah. Iya Kalau buat benar, gue itu salah. Makanya itu nggak sesuai aturan sebenarnya ya. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Dulu juga sebenarnya nggak kayak gitu juga. Udah ada di claim langsung sama yang pemilik lagunya lewat publisher ya. Kan ada sound recording. Kalau ya konten ID lah gitu, gampang ya. Maksudnya nggak serumit itu kok masalahnya. Cuma kurang sosialisasi mungkin ya. Masa atau sih? atau image-nya di luaran sana kadung jelek mungkin. Karena image-nya malah yang aku lihat ya, image-nya bahwa orang-orang yang sudah terkenal seperti Manji ini mengekang kreativitas orang-orang yang mau naik. Jadi mereka malah mau mengambil untung lagi nih dari mereka. Iya nggak gitu. apa-apa ngambil untung kalau memang ada nilai ekonominya di situ. Benar dong. Benar secara. Jadi sudut pandangnya sebenarnya iya, sudut bukan pandangnya. mengekang. Sebenarnya, tapi ketika memang ada hak ekonominya, ya itu dibagi. Sesimpel itu. Benar, harusnya Kalau sesimpel itu. gue sih tipikal yang ya udah kalau cover aja, monetize aja, toh memang udah ada pembagiannya gitu. Dan cuma apa ya, itu nanti gue jelasin di tempat lain lah. Oke, siap. Berarti artinya sekarang udah nggak cover. Sekarang udah nggak. Sekarang concernnya sama Lila banget. Oke. 100% udah Lila. Nah, jadi dengan Lila tuh baru aja ngerilis satu lagu baru ya? Baru harusnya ini bulan September ya. Harusnya udah 3. Harusnya udah 3. Iya. Kita waktu Februari udah ngerencanain timelinenya. Setiap 1 atau 2 bulan akan rilis terus. Karena pandemi akhirnya kita tahan-tahan dulu. Karena waktu pandemi itu hampir semua orang nyari hiburan ke virtual, YouTube, Instagram. Jadi mungkin nanti terlalu tabrakan, terlalu beresiko kalau kita rilis di awal-awal pandemi dulu itu. Jadi kita memilih untuk menahan dulu. Kita lihat situasi, kondisi bagaimana pergerakan dunia maya. Ternyata pandeminya nggak berakhir-berakhir. Malahan sekarang mau diperpanjang lagi. Ya udah kita rilis aja dulu, nggak apa-apa. Akhirnya Gitu rilis 1 Juni kemarin. 1 Juni ya? Iya. Jatuh cinta Jatuh Cinta sendiri. Sendiri. Itu Fare juga yang buat. Fare ya? juga yang bukan. Fare juga yang buat. bikin, iya. Bagian lagu itu yang paling lo suka yang mana? Di verse kedua. Verse kedua tuh yang mana? Ku belum melupakanmu, ku hanya tak memikirkanmu. Ini seperti mimpi bagiku, karena bagiku kaulah mimpiku. Hingga kau sampaikan kau kehilangan rasa. Bagian situ ya? Bagian situ. Kenapa emang? Ada cerita yang sama ke Enggak lo? sih, enggak cerita. Aku kalau karya-karyanya Fare ya, liriknya tuh selalu kayak ada nyentil-nyentil nyeleneh gitu. Jadi tuh aku suka di verse pertama, ku belum melupakanmu. Tapi tuh gue cuma nggak mikirin lu. Iya. Gue udah lupa nih sama kejadian apapun itu di belakang. Tapi masih dipikirin, oke lah, nggak mungkin lupa 100% juga kan. Itu sih yang bikin lagu ini selain jadi debut juga jadi satu memorable lah buat aku lah. Lagi tuh lagu ini tuh beberapa ganti judul, Manji. Oh gitu? Iya. Jadi sebenarnya lagu ini tuh judulnya Retorika. Berat kan? Berat banget ya. Retorika. Terusnya karena keberatan diganti lagi jadi apa? Karena sebelum lagu ini rilis, kebetulan ada juga
artis Indonesia yang mau rilis juga lagu. Oke. Cuman di genre yang berbeda. Oke, retorika. Retorika cinta. Bisa di searching aja di YouTube Iya. penyanyinya siapa. Oke. Jadi karena terlalu berbeda genre, Ha-ha. Dia males banget ngomong ya. agak hati-hati ngobrolnya. Lo kenapa emang ya? Enggak sih, Retorika cinta yang nyanyi adalah Vicky Prasetyo. Ya Iya. udah. karena mungkin genrenya beda ya. Karena kan Vicky Prasetyo image-nya adalah teman kita yang lucu Iya, gitu kan. iya, Sementara iya. Pak Fare punya konsep lagu ini tuh serius dan Iya. agak-agak dark gitu Iya, iya. kesedihannya. Mungkin nggak mau terlalu berbenturan sama itu sih. Akhirnya ganti ya, Akhirnya jadi Jatuh ganti. Cinta sendiri. Iya, kita voting di grup. Akhirnya judul-judulnya ngaco-ngaco tuh dikasih Iya. jatuh cinta sendiri yang dipilih. Jatuh Cinta sendiri ya. Iya. Di antara semua personil Lila, Wah, ya kan. Siapa yang paling gak asik?